Waktu saya serahkan kepada hambanya, Pak, Pastor Tomeman Saud. Silakan Pastor. Ya, terima kasih. Selamat malam buat teman-teman semua. Selamat pagi Pak Henry yang ada di Amerika. Tuhan berkati kita semua dengan firman Tuhan. Eh, Terima kasih untuk kesempatan untuk kita boleh belajar bersama firman Tuhan pada hari ini. Saya mengajak kita membuka Alkitab di Matius 1 ayat 18 sampai 20. Matius 1 ayat 18 sampai 20. Matius 1, 18 sampai 20, demikian firman Tuhan. Saya bacakan untuk kita ya. Ada di layar juga ya. Kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Demikian salah satu bagian firman Tuhan yang sudah kita baca. Ya. Bicara tentang Yusuf, kita coba telusuri dulu siapa dia ya. Yusuf disebut suaminya Maria, terkenal begitu. Yusuf itu anak Yakub, jadi mirip seperti Perjanjian Lama ya. Di Perjanjian Lama, Yusuf juga papanya bernama Yakub. Kalau kita perhatikan Matius 1 mulai dari ayat pertama, itu ada silsilah Yesus, ada garis keturunannya dari suku Yehuda, kemudian ada terlihat nama Daud, lalu masuk sampai kepada Yusuf, yaitu suaminya Maria ini. Silsilah yang kita lihat dari keturunan Yehuda, Daud, ya. Kemudian Yusuf itu tinggal di Nazaret, Galilea. Ya, kira-kira sekilas si Yusuf ini. Yusuf itu ternyata bukan orang kaya, kalau saya mau tafsirkan, dia rakyat biasa. Kalau istilah sekarang mungkin rakyat jelata gitu, sama seperti masyarakat biasa begitu. Dan herannya nama Yusuf ini kurang populer di Alkitab ya. Kurang disebut ya, atau kurang ditonjolkan. Yusuf adalah penduduk Nazaret, tadi saya sudah sebutkan sebagai seorang tukang kayu. Alkitab mencatat dia itu sebagai orang yang rendah hati ya. Jadi ada keturunan dari Daud. Boleh dibilang Yusuf itu dianggap memiliki satu reputasi yang cukup terhormat. Kenapa? Karena sebagai orang yang tadi kita katakan yang tidak dianggap, yang tidak diperhatikan, tapi diberi satu kehormatan dalam kisah kelahiran Yesus. Ya. Namun dia adalah, tanda kutip kalau saya bisa sebut, atau kalau kita setuju, sebagai ayah angkat dari Tuhan Yesus. Ya. Nah, dalam perjanjian baru tadi kita sebut bahwasanya suami Maria itu Yusuf. Demikian juga dalam perjanjian lama, kalau Yusuf itu papanya juga bernama Yakub. Jadi ada mirip-mirip seperti itu. Kalau kita perhatikan lagi,
Yusuf itu secara sekilas, nanti kita akan lihat, dia merasa akhirnya bisa menerima bahwa dia itu sebagai suaminya Maria. Kalau dari bagian pertama ini, saya ingin merefleksikan dalam hidup kita bahwa Tuhan kalau mau memakai orang, dia tidak harus memakai orang yang hebat itu. Tidak harus orang yang terkenal, luar biasa. Di dalam 1 Korintus pasal 1, 28, 29, kalau kita perhatikan di situ dikatakan, dia memilih hal-hal yang remeh. 1 Korintus 1, 28, 29. Dia memilih hal-hal yang remeh atau yang dianggap apa namanya, 28, yang tidak terpandang bagi dunia atau yang hina, ya, dipilih Allah. Bahkan yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang membanggakan diri dan sombong lah kira-kira di hadapan Allah. Jadi Tuhan mau pakai siapa saja, termasuk Yusuf yang ada di kampung, ada di desa, yang bukan orang-orang kaya, bukan orang terkenal, masyarakat biasa. Tapi kalau Tuhan mau pakai, tidak ada yang bisa larang gitu. Termasuk kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, ya, ataupun pengikut Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai, siapa aja bisa, asal kita mau. Ya, bukan karena tergantung pada kita, asal kita mau dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan layakkan kita boleh melayani. Lalu kita mau lihat di sini sesuai dengan tema tadi, ya. Temanya yang diberikan bahwa sikap hidup Yusuf tunangan Maria, ya. Jadi saya tadi mencoba melihat, ya, dari sikap hidupnya itu apa aja. Yang pertama, saya lebih kepada bukan sikap hidup lah, kira-kira ciri-ciri ataupun respon bisa juga Yusuf tunangan Maria. Ya, karena kalau sikap hidup mungkin hanya, ya boleh dibilang hanya sedikit yang bisa kita tahu, ya. Tapi dari hal ini saya mencatat tadi di Matius 13 ayat 55, Matius 13 55 saya bacakan buat kita sekalian. Matius 13. Bukankah ia ini seorang tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Jadi sekali lagi, dari ayat ini, sekali lagi ditegaskan bahwa ayah, tanda kutip, daripada Yesus itu adalah seorang tukang kayu. Tadi saya katakan tukang kayu yang biasa, tapi orang yang biasa dipakai oleh Tuhan. Ya, menurut tradisi pada zaman itu, kalau tukang kayu, ya, untung-untungnya mungkin nggak gitu banyak gitu, ya. Jadi sulit untuk jadi orang kaya. Nggak tahu kalau zaman sekarang, kalau bos tukang kayu sih bisa kaya raya gitu, ya. Bos kayu bisa kaya raya gitu. Kalau tukangnya mungkin miskin-miskin gitu, ya. Gajinya yang murah. Jadi boleh dianggap Yusuf itu bukan hanya sebagai seorang tukang, tapi biasanya tukang kayu itu kan dia itu punya ketelitian, ya. Dia itu punya keahlian membentuk. Pasti seorang tukang kayu itu mesti punya kesabaran. Bagaimana dia bisa gergaji meja, misalnya bangku, tempat tidur, lemari, kalau saya bayangkan, ya.
dirapikan, dicocokkan, dihaluskan, dibentuk. Jadi dia punya istilahnya talenta seperti itu. Ada sedikit keahlian seperti itu. Dan sudah pasti dia dibutuhkan oleh orang, ya. Masyarakat biasa, orang-orang yang ada di sekitarnya perlu apa yang dia eh, kerjakan. Saya bayangkan dahulu banyak pertanian, ya. Jadi bisa jadi dia itu mengerjakan alat-alat pertanian dari kayu, bisa jadi juga gitu. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Allah memilih orang biasa ini yang bernama Yusuf ketika dia berinkarnasi menjadi manusia ke dunia ini. Ya. Memang tidak disebutkan kenapa alasannya, tapi kita dapat pahami bahwasanya sekali lagi Allah mau memakai semua orang yang dia rasa layak dipakai untuk jadi berkat. Saudara yang saya kasih Tuhan, sekali lagi bukan siapa yang dipilih atau kehebatan apa yang dipilih, tapi menurut Tuhan kelayakan apa yang dia bisa dipilih itu. Jadi tadi kita sudah melihat dia sebagai orang biasa. Ayat yang lain dikatakan tadi yang sudah kita baca, dia juga seorang yang eh, humble, ya, orang yang jujur, ya, orang yang eh, baik lah, kira-kira demikian, ya. Nah, yang kedua, saya melihat Yusuf itu mirip-mirip dengan Yusuf yang ada di Perjanjian Lama, gitu ya. Kalau kita cek Yusuf yang ada di Perjanjian Lama, dia juga sebagai pernah bermimpi, ya. Di dalam Matius 1:20, ya. Tadi yang kita sudah baca, Matius 1:20, di situ dicatat bahwa tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, saudara, Maria yang disebut sebagai tunangan daripada Yusuf sekarang mengandung bayi dalam rahimnya. Di dalam zaman atau tradisi orang Yahudi, disebut pertunangan itu ada tahapnya, gitu. Mungkin seperti pertunangan agak beda sedikit aja mungkin dengan orang Tionghoa, karena mereka ada perjanjian atau komitmennya, gitu. Jadi pertama mereka bertunangan, laki perempuan mereka bertunangan, kemudian ada komitmen, tapi dengan syarat mereka harus dalam keadaan suci sebelum masuk kepada pernikahan, jadi pertunangan. Tapi kalau mereka punya komitmen, artinya yang wanita itu sudah menyerahkan hidupnya untuk yang pria dalam masa pertunangan itu. Tapi mereka harus hidup dalam keadaan suci. Lalu harus tunggu pada waktunya kalau mereka menikah, ya baru boleh melakukan seperti hubungan suami istri. Ditambah lagi, kalau mereka mau berpisah, misalnya orang yang bertunangan mau berpisah, menurut tradisi, mereka itu harus seperti resmi bercerai begitu. Karena sudah diikat pada waktu awalnya, betul. Nah, lalu kalau kita perhatikan di sini, mereka masih masa pertunangan. Tetapi sekarang yang jadi masalah adalah Maria itu hamil. Tadi kita sudah baca, tentunya kalau orang yang wanita yang belum
eh, resmi menikah, kemudian tiba-tiba hamil kan, dan ditanda tanya, malu gitu ya. Artinya eh, perbuatan zina dan sebagainya. Itu sebabnya maka diam-diam di sini dikatakan Yusuf mempertimbangkan bagaimana supaya dia menghindari atau meninggalkan Maria. Tapi bukan di tempat umum, mau mencerainya diam-diam gitu. Saya pikir ini pertimbangan yang logis dari seorang satu pasangan gitu, laki perempuan, ya ada masalah seperti begini, apalagi bukan karena kesalahan dia, ya bisa jadi. Ya. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, yang kita pikirkan di sini, dalam mimpinya justru dia diberitakan bahwasanya yang dikandung oleh Maria itu adalah dari Roh Kudus. Sehingga ya saya bisa lihat di sini menyadarkan dia bahwa dia itu adalah seorang pria yang dipakai oleh Tuhan sesuai dengan kepercayaan kita tentunya, bahwa dia dipakai sebagai kepercayaan untuk menjadi ayah angkatnya Yesus. Bagaimana Yusuf dapat memahami perkataan malaikat ini kira-kira ya? Saya melihat begini bahwa Yusuf dapat mengetahui itu ada nubuatan dalam perjanjian lama, misalnya kedatangan Kristus jika Tuhan berbicara kepada dalam firman Tuhan pada masa-masa perjanjian lama ada seorang anak darah yang melahirkan dan sebagainya ya. Itu nubuatan dan sebagainya sehingga membuat si Yusuf itu dapat menerimanya. Jadi yang pertama tadi dia sebagai seorang tukang kayu yang tidak populer, yang kedua dia sebagai seorang yang bermimpi secara rohani gitu ya. Ya. Jadi kan ada orang bermimpi mimpi buruk misalnya ini mimpi rohani gitu ya. Yang ketiga, dia juga merupakan seorang yang taat kepada Tuhan, seorang hamba yang taat kepada Tuhan. Saya bacakan untuk Anda ayat 24 dan 25. Matius 1, 24 dan 25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dari dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi dia taat kepada firman Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui malaikat dalam mimpinya dia taat gitu. Kemudian dia juga hidup dalam keadaan suci. Jadi hamba yang taat, karena hamba taat belum tentu suci, tapi ini hamba yang taat dan hamba yang suci. Ya. Jadi dia mengikuti perintah, menaati perintah Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tentunya ini merupakan satu peristiwa yang tidak gampang bagi seorang Yusuf ya untuk hidup bersama dengan Maria dalam masa pertunangan tapi hamil. Dia akan menghadapi, kalau saya bayangkan menghadapi omongan orang sekitar, pendapat orang. Ya, kalau zaman sekarang mungkin berita hoax dan sebagainya, fitnahan dan sebagainya. Ya, tapi semuanya itu dia lakukan sebagai satu pengorbanan seorang hamba yang mesti berkorban. Jadi hamba yang taat, kalau zaman sekarang kita mau jadi seorang hamba, maka hamba yang, kalau kita sebut sebagai hamba atau hamba Tuhan, karena kita semua kan hamba Tuhan. Jadi kita mesti taat, mesti setia, bila perlu berkorban,
untuk Tuhan, karena kita hamba. Tidak ada hak bagi kita untuk melawan, tidak ada hak bagi kita untuk memprotes, hanya berserah saja, taat, ikut saja perintah Tuhan. Mudah-mudahan kita bisa menjalani semuanya itu, gitu. Nah, saudara, saya juga mencatat bahwa waktu waktu Yesus berumur kira-kira 12 tahun kan, dia itu kan pergi ke Yerusalem. Tapi sebelumnya, waktu ada berita bahwa ada pembunuhan terhadap anak-anak bayi, sebagai orang tua angkat, ya, dia itu bertanggung jawab gitu. Jadi Yusuf seorang ayah yang bertanggung jawab, ya, atau seorang suami yang bertanggung jawab, ya, untuk menyelamatkan keluarganya, untuk menyelamatkan termasuk anaknya itu, ya. Nah, ini juga penting bagi kita sebagai orang tua, gitu ya. Kita bertanggung jawab untuk menyelamatkan anak kita. Kalau yang sudah punya cucu, kita bertanggung jawab untuk itu juga. Ya, tentunya tanggung jawabnya beda. Tanggung jawabnya adalah kalau anak cucu kita dia masih belum memiliki juru selamat seperti kita percaya begitu, itu kalau kita merasa kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab, itulah rasa tanggung jawab. Karena hari ini ada banyak orang tua yang papa mamanya itu begitu setia kepada Tuhan, begitu taat kepada Tuhan, begitu menghabiskan waktu banyak melayani Tuhan, berkorban untuk Tuhan, setia kepada Tuhan. Tapi anak-anaknya tidak mewariskan itu. Anak-anaknya tidak diwariskan itu. Anak-anaknya dibiarkan, tanda kutip, ya, bebas begitu, tidak setia, sehingga tidak dilanjutkan kepada anak-anaknya untuk percaya kepada Tuhan, untuk setia kepada Tuhan. Mungkin anak-anaknya hanya sambilan, istilah orang Indonesia kan Kristen KTP dan sebagainya, hanya sekitar itu. Tapi kalau saya lihat di sini, orang tua Yesus itu sebagai orang tuanya, dia akan jaga sepenuhnya anaknya. Bahkan ketika dibawa ke Yerusalem waktu ada perdebatan seperti Lukas 2 gitu ya, ayat 41 dan sampai 52 agak panjang itu. Kita sudah tahu ceritanya ya, ada perdebatan dengan ahli-ahli Taurat. Ketika mereka terpisah, Yusuf yang sebagai ayah angkat itu tetap memperhatikan, mencari, ya, sampai ketemu, mencari anaknya itu gitu. Jadi di sini saya perhatikan ada rasa perhatian gitu, ya. Ada rasa perhatian yang sepenuhnya kepada si anak gitu. Sekali lagi, walaupun dia bukan dari keturunan darah dagingnya gitu. Nah, dari bagian-bagian Alkitab yang bisa kita lihat di sini, misalnya di dalam Matius 2 ya, saya bacakan ayat 13 sampai 15. Matius 2 13 sampai 15. Maka datanglah Yesus, ya, Matius 2. Oke, saya salah. Ya, oke, yang di layar ya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuhnya." Jadi sekali lagi kan dia mimpi lagi gitu. Dia mimpi, kemudian dia memproteksi anaknya itu
menjaga, membawa, ya, menyelamatkanlah anaknya itu, ya. Kemudian di dalam eh, bagian lain, kalau kita perhatikan, misalnya Lukas 2 ayat 41. Lukas 2 ayat 41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Ada tanpa diketahui orang tuanya. Karena begitu perhatiannya Yusuf, ya, maka dia mencari sampai ketemu tentunya. Karena Yesus itu sempat menghilang, akhirnya temukan karena dia sedang berdebat di bait suci. Nah, apa yang bisa kita pelajari di sini, ya? Bahwa Yusuf, dia sebagai seorang pria, ya, yang sejati, taat kepada Tuhan, kemudian dia sebagai orang yang rohani, orang yang mengasihi keluarga, mengasihi istri dan anak, rela berkorban, ya, kemudian dia juga sebagai orang yang sangat penuh perhatian terhadap keluarga, itulah Yusuf. Apa yang bisa kita pelajari, ya? Kita perlu belajar seperti Yusuf ini. Dia rela berkorban. Seringkali mungkin terhadap keluarga, ya, rela berkorban itu kadang kita sulit untuk lakukan, ya. Apalagi ini bukan anaknya sendiri, gitu. Bukan anak darah dagingnya sendiri. Tapi kalau dia sudah sampai bisa lakukan seperti itu, ya, maka saya sangat salut dengan Yusuf ini, ya. Walaupun dia tidak begitu populer di Alkitab kita yang lain itu, ya, bagian-bagian yang lain. Nah, biarlah melalui firman Tuhan hari ini kita bisa dapatkan gambaran dalam hidup kita sebagai anak Tuhan bahwa kita tidak perlu merasa terhina di hadapan orang lain, siapapun kita. Karena Tuhan bisa memakai kita walaupun kita ini bukan orang-orang yang hebat. Asal kita mau dengan sepenuh hati, jujur, setia untuk melayani dia, berkorban untuk dia. Tuhan pasti mau pakai kita. Yusuf telah lakukan itu di dalam sejarah kelahiran Tuhan Yesus. Dan saya percaya apa yang dilakukan Yusuf itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengorbanan kita hari ini. Ya mungkin sampai di sini apa yang saya sharingkan, ya, kiranya Tuhan memberkati kita. Kalau nanti ada yang ditambahkan, ya, biar kita lebih luas lagi pengetahuan kita. Saya ajak kita berdoa, ya. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini sedikit kami merenungkan mengenai Yusuf. Siapa dia, apa kelebihannya. Tuhan, kami melihat dari sisi dia sebagai seorang yang biasa. Tuhan mau pakai dengan luar biasa. Dari sisi seorang yang kurang populer, Tuhan mau memakai dia dengan sangat dahsyat. Dia rela berkorban, taat kepada firman Tuhan, setia, memperhatikan keluarga, memproteksi keluarga,
Kami bersyukur kepadamu ada tokoh seperti itu, Tuhan. Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan, perenungan kami boleh belajar dalam kehidupan keluarga kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami juga mau protect keluarga kami. Di mana anak-anak kami saat ini? Di mana keturunan kami saat ini? Apakah mereka itu sudah selamat? Apakah mereka sudah percaya kepada Tuhan? Atau hanya kami, orang tua yang percaya? Tuhan, ampuni kami. Mumpung ada waktu, Tuhan, biarlah kami diberikan kesempatan untuk menjangkau semua. Seperti Yusuf memproteksi keluarganya, memproteksi anaknya. Tuhan, ajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Ya, kira-kira sampai di sini ya, teman-teman semua.